Valentina menangis terseduh-seduh, suaranya pecah-pecah. Mama, dia menyentuh aku di bawah sana. Lucia terkejut, membuka mata lebar dan duduk di tepi tempat tidur dengan napas tersengal. Siapa yang menyentuhmu, nak? Siapa? Tanya Lucia dengan suara gemetar, walau hatinya sudah takut mendengar jawaban itu. Valentina menunduk, menggenggam erat tangan kecilnya. Ketika kamu pergi ke pasar tadi pagi, Pak Rahmat masuk ke kamarku. Dia bilang, ini rahasia. Darah Lucia seketika membeku. Ia langsung meloncat dari tempat tidur dan berlari menyeberangi lorong menuju ruang tamu. Cahaya dari televisi menyinari wajah santai Pak Rahmat yang duduk di sofa, botol bir di tangan. Bangun sekarang juga. Suara Lucia tegas tapi penuh amarah. Pak Rahmat mengedip malas, seolah tak mengerti. Lah, kenapa ribut, Bu? Aku cuma mau istirahat setelah kerja. Apa sih? Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku? Lucia berteriak, menunjuk ke arah Valentina yang berdiri di belakangnya. Pak Rahmat mengangkat badan, meletakkan botol bir di meja. Ah, sudah jelas ini semua cuma kebohongan anak kecil itu. Kamu percaya padanya, jadi aku disalahkan lagi, katanya sambil tertawa getir. Tapi tawanya berhenti saat bertemu tatapan penuh kebencian Lucia. Dasar bajingan. Lucia mendorong tubuhnya dengan keras. Aku sudah beri kamu rumah ini, makan, sabar dengan mabuk-mabukanmu saat kamu kehilangan kerja. Aku yang menanggung keluarga ini sementara kamu tak punya apa-apa, dan ini balasanmu, menyakiti anakku. Jangan omong kosong. Pak Rahmat mencoba meraih tangan Lucia. Kamu tahu aku sayang kamu, aku ingin kasih anak ini rumah, dia cuma cemburu padaku. Lucia menampar wajahnya keras. Dalam hatinya hanya ada jijik pada pria yang pernah ia cintai. Ini bukan cinta Pak Rahmat, ini penyakit. Dan hari ini kamu keluar dari rumahku untuk selamanya. Pak Rahmat melirik ke jendela, seolah mencari dukungan. Suara tetangga mulai terdengar karena keributan mereka. Kamu akan menyesal, Lucia, katanya dengan ancaman. Kamu akan sendirian. Tidak ada yang akan menolongmu. Aku tahu utangmu. Kamu gak bisa membesarkan anak tanpa aku. Lebih baik aku mati kelaparan daripada tinggal seharian lagi denganmu. Keluar sekarang juga, atau aku panggil polisi. Ancam Lucia. Dengan kasar Pak Rahmat meraih jasnya dan membanting pintu sampai terdengar dentuman keras, membuat Valentina terkejut. Dari lorong terdengar suara bentakan. Ini belum selesai, Lucia. Aku akan hancurkan hidupmu. Tidak ada yang percaya anak kecil itu. Lucia menutup pintu dengan tangan bergetar dan jatuh berlutut, memeluk Valentina erat. Di luar, langkah kaki Pak Rahmat menjauh, tapi ancamannya tetap bergema di kepalanya. Malam itu terasa panjang dan gelap. Ketika ketukan keras terdengar di pintu, suara itu menggema di sepanjang jalan sempit di kampung mereka di Cirebon. Lucia duduk di kamarnya, memeluk Valentina yang tertidur dengan wajah terselip di dada ibunya. Napasnya tersengal-sengal seperti masih takut dalam mimpinya. Lucia, buka pintu. Suara Pak Rahmat penuh amarah dan putus asa. Kamu tidak bisa mengusir aku seenaknya. Rumah ini juga milikku. Lucia berusaha menenangkan napasnya, mengangkat tubuh dan pergi ke ruang tamu. Detak jantungnya begitu kencang hingga sulit berpikir. Ketukan di pintu semakin keras. Aku akan menendang pintu ini, Lucia. Jangan buat aku lakukan itu. Teriaknya. Anak itu cuma bohong. Kamu tahu itu. Lucia dengan cepat mengeluarkan ponsel dan menelepon polisi. Tolong datang segera, saya butuh bantuan. Aku sudah mengusirnya, tapi dia kembali dan mau masuk paksa. Suara bisik-bisik tetangga mulai terdengar, jendela dibuka dan lampu menyala di rumah-rumah sekitar. Pak Rahmat memanfaatkan momen itu dan berteriak, dengar semua, Lucia sudah gila. Dia mengusir aku karena masalah rumah tangga. Ini cuma bohong. Ketenangan di jalan berubah jadi hening menegangkan. Dari jendela lantai 2, suara Ibu Rosa, tetangga yang biasanya suka mengintip, terdengar jelas, Lucia, ini benar. Tanyanya sambil mengintip dari balik pintu. Lucia terdiam, hatinya terasa jatuh. Rosa selalu membantunya dengan urusan kecil, dan keraguan seperti ini menusuk hati bagai pisau. Tapi ia menjawab dengan tegas, meski air mata menggenang di matanya, aku yakin, Rosa, aku tidak akan bohong tentang anakku sendiri. Pak Rahmat berteriak lagi, anak itu benci aku karena aku bukan ayah kandungnya.
Aku hanya ingin jadi ayah untuk dia. Tanya tetangga, aku yang bawa makanan, bayar listrik, aku yang jaga rumah ini. Lucia tak bisa menahan diri. Ia membuka jendela ruang tamu dan berteriak sekuat tenaga. Jaga rumah. Kamu tidak pernah bayar apa-apa, Pak Rahmat. Aku yang kerja keras, nyapu, cuci baju 2 kali shift. Kamu cuma mabuk dan ngeluh. Ayah tidak menyentuh tempat yang tidak pantas. Suara itu menenggelamkan semua bisik-bisik. Pak Rahmat berdiri di depan pintu, napas terengah-engah, memukul pintu dengan tinjunya. Kamu hancurkan reputasiku, Lucia. Kalau kamu terus, kamu akan menyesal. Di kejauhan, sirene polisi mulai meraung. Pak Rahmat menyadarinya dan mundur beberapa langkah. 2 petugas cepat naik ke lantai atas dan menemukan dia berdiri dengan tangan disilangkan, pura-pura tenang. "Tuan, ada apa ini?" tanya salah satu polisi. "Tidak ada apa-apa, Pak. Ini cuma masalah keluarga. Istri saya marah dan mengusir saya tanpa alasan. Saya cuma mau ambil barang dan pergi." Lucia membuka pintu, masih memegang ponsel, wajahnya merah karena marah dan takut. Dia tidak akan masuk ke sini lagi. Ambil barangnya, lakukan apapun, tapi dia tidak akan menginjak rumahku. Polisi memerintahkan Pak Rahmat menjauh sampai masalah selesai di pengadilan. Dia turun dengan pengawalan, tapi sebelum pergi melemparkan tatapan penuh kebencian yang membuat semua orang merinding. "Kamu akan menyesal menentang aku. Ketika cerita palsumu runtuh, semua akan tahu siapa pembohong sebenarnya." Satu persatu jendela ditutup, dan Ibu Rosa masih berdiri di pintu, menggeleng pelan tanpa membela siapapun. Lucia menutup pintu dan bersandar, napasnya berat, jantungnya berdebar keras seolah mau keluar dari dada. Dia tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Valentina terbangun di kamar dan memanggil pelan, "Mama." Lucia segera menghampiri, memeluknya erat, berjanji dalam hati akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya, meski dunia meragukan mereka. Matahari pagi mulai terbit saat Lucia membangunkan Valentina untuk berangkat sekolah. Gadis kecil itu mengenakan seragam putih merah, tampak lebih mungil dari biasanya, matanya cekung bekas menangis, tubuh ringkih membawa beban yang tak terlihat. "Sayang, kamu tidak harus pergi kalau tidak mau," kata Lucia sambil merapikan tas punggung anaknya. "Mama bisa bicara sama guru." Valentina menggeleng pelan. "Aku mau pergi, Ma. Aku tidak mau lagi orang ngomongin aku." Hati Lucia tersayat, ia mencium kening Valentina dan mengantarnya ke pintu sekolah, tak peduli tatapan tajam para ibu yang berdiskusi di sekitar gerbang. Sebelum masuk, guru Marisa menyapa, berusaha tersenyum ramah, tapi Valentina tak menoleh, hanya menunduk di belakang ibu. "Selamat pagi, Valentina," suara Marisa lembut. "Kamu bagaimana?" Valentina hanya mengangkat bahu dan bersembunyi di balik ibunya. Marisa mengajak Lucia masuk ke kelas. "Lucia, aku lihat Valentina berubah, jadi pendiam, tertutup. Kamu mau cerita apa yang terjadi?" Lucia menarik napas dalam, takut pecah saat bicara. "Bu, aku cuma minta tolong jagain dia. Di rumah sekarang sangat sulit." Marisa mengangguk, letakkan tangan di bahu Lucia. "Tenang, di sekolah aku akan lindungi dia." Di luar, bisik-bisik makin keras. Beberapa ibu berdebat. "Aku nggak percaya Pak Rahmat bisa begitu. Aku sering lihat dia bawa belanjaan, bantu angkat barang," kata satu. "Tapi siapa tahu apa yang terjadi di balik pintu?" Jawab yang lain hati-hati. Komunitas sekolah terbagi. Ada yang menjauh karena takut skandal, ada yang diam. Di kelas, Valentina duduk mematung di depan buku yang tak dibuka. Marisa mengamati dari jauh, melihat matanya merah dan bagaimana gadis kecil itu mengepal setiap kali ada suara keras. "Mau gambar, Valentina?" tanya guru sambil menyerahkan kertas warna. Valentina mengambil pensil dan perlahan mulai menggambar. Terlihat rumah dengan pintu tertutup dan sosok besar berdiri di luar. Marisa tercekik melihat makna dalam gambar itu. Saat bel istirahat berdentang, Valentina memilih tetap di kelas. Marisa duduk di sampingnya sambil memberikan buah. "Kamu tahu, kamu bisa cerita padaku ya? Apapun yang kamu rasakan, aku di sini." Valentina mengangguk, tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan guru erat. Di luar, Lucia mendengar bisik-bisik di antara para orang tua. Ibu Rosa muncul lagi, ragu-ragu. "Aku nggak tahu, Lucia. Aku kenal kamu lama,
Tapi tuduh Pak Rahmat sepertinya aneh. Dia selalu sopan padaku. Mungkin cuma masalah keluarga biasa. Lucia menatap tajam. Kamu nggak tahu apa yang kamu katakan, Rosa. Ini bukan masalah suami istri. Ini tentang anakku. Kelompok itu terdiam sejenak, lalu bisik-bisik kembali bergema. Lucia menoleh dan melangkah pergi. Beban ketidakpercayaan terasa sangat berat di pundaknya. Di sekolah, Marisa menyimpan gambar Valentina, sadar bahwa perannya kini lebih dari sekadar mengajar, dia harus jadi pelindung. Malam itu, Lucia tak mampu tidur. Setelah mengantar Valentina ke sekolah dan mendengar bisik-bisik itu, dia mengambil keputusan yang selama ini dihindari, membawa anaknya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ketika menjemput Valentina lebih awal, gadis kecil itu berjalan dengan kepala tertunduk, tas di pelukan erat. Ayo nak, kita harus ke dokter, kata Lucia lembut. Apakah akan sakit? Tanya Valentina dengan suara bergetar. Tidak, sayang, mereka cuma akan ngobrol dan merawat kamu. Aku janji, kamu tidak sendirian. Perjalanan ke rumah sakit sunyi, hanya suara kendaraan di jalan yang terdengar. Di dalam Lucia merasa perutnya bergejolak, dan setiap lampu merah seperti menghambat waktu berharga. Mereka diarahkan ke poli anak oleh petugas. Dokter Amelia, wanita paruh baya dengan tatapan tegas dan suara lembut, menyambut mereka. Lucia, saya dengar putri Anda perlu pemeriksaan khusus. Ceritakan apa yang terjadi. Lucia menarik napas dalam, suaranya bergetar. Anakku bilang ayah tirinya menyentuhnya. Saya butuh bukti resmi. Dokter duduk di depan Valentina dan tersenyum ramah. Putri, di sini kamu aman. Aku cuma mau bantu. Kamu ingat apa yang terjadi? Valentina terdiam, genggam erat tangan ibunya, menunduk, lalu berbisik. Dia masuk kamar bilang ini rahasia. Kalau aku cerita, Mama akan marah. Si Lucia menutup mata, menahan air mata. Dokter mencatat dengan serius, kami akan lakukan pemeriksaan. Tapi walau tidak ada tanda fisik, kesaksian anak cukup untuk memulai prosedur perlindungan. Kamu harus buat laporan resmi. Sambil menunggu, Lucia berjalan gelisah di lorong. Tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak saat melihat sosok Pak Rahmat berdiri di ujung koridor, wajah dingin menusuk. Tidak mungkin, bisik Lucia. Dia berjalan mantap ke arahnya, menghalangi Valentina yang bersama perawat di kamar. Pergi dari sini Pak Rahmat, tegasnya. Kamu tidak ada hubungan lagi dengan kami. Beberapa pasien berhenti melihat keributan itu. Pak Rahmat mengangkat tangan dramatis. Lihat, wanita ini mau hancurkan aku. Ini semua bohong. Anak itu berkhayal dan dia pakai itu untuk singkirkan aku. Lucia gemetar tapi tetap berdiri tegak. Kira-kira siapa yang bakal percaya setelah semua yang kamu lakukan? Valentina sudah menceritakan semuanya dengan detail yang hanya bisa diketahui oleh pelaku. Pak Rahmat mendekat dengan amarah membara. Diam Lucia, kamu cuma capek suka mengeluh dan sekarang mau menjatuhkan aku karena nggak kuat jalani hidup. Suaranya menggema di koridor. Dokter Amelia keluar dan menegur. Pak, tolong tenang. Ini rumah sakit. Prioritas kami melindungi anak. Pak Rahmat berteriak. Ini semua bohong. Aku nggak bersalah. Dia mau hancurkan hidupku karena aku nggak sanggup jaga rumah ini sendiri. Lucia maju, suaranya penuh amarah. Aku yang jaga keluarga ini. Kamu tahu itu. Dokter memanggil petugas keamanan. Pak, mohon tinggalkan tempat ini atau kami akan panggil polisi. Pak Rahmat hendak melawan, tapi kehadiran petugas membuatnya mundur. Sebelum pergi, dia meninggalkan ancaman yang membuat semua merinding. Ini belum selesai. Kalian akan menyesal. Keheningan menguasai lorong. Lucia menghela napas panjang saat dokter mengajak kembali ke ruang pemeriksaan. Lucia, jangan ragu. Kamu harus buat laporan sekarang. Aku akan kirim laporan medis ke dinas sosial. Pagi di ruang sidang terasa sangat berat. Koridor penuh suara langkah dan bisik penuh penasaran. Lucia menggenggam tangan Valentina sekuat tenaga, seperti ingin melindunginya dari dunia yang kejam. Valentina duduk diam, jari-jarinya bermain tanpa berani menatap. Ketika pintu terbuka, Pak Rahmat masuk dengan kepala tegak, baju rapi, rambut disisir rapi, wajah dingin penuh perhitungan. Di sampingnya berjalan pengacara berusia paruh-baya, tenang dan terkenal menangani kasus-kasus berat di kota kecil mereka, Tasikmalaya. Perbedaan mencolok, Lucia yang lelah dan kurus, Pak Rahmat yang tampak sempurna. Saya ucapkan selamat pagi yang mulia,
kata pengacara. Begitu mereka duduk, pengacara mulai bicara, kami di sini untuk membuktikan bahwa ini hanya manipulasi jahat akibat perselisihan rumah tangga. Lucia mengepalkan tangan, berusaha bernapas tenang. Setiap kata membuat amarahnya membara. Hakim Erna memperbaiki kacamatanya, menatap kedua pihak. Nyonya Lucia, laporan Anda sudah terdaftar, dan kami punya laporan medis awal. Tapi mari dengarkan pembelaan. Pengacara memberi isyarat ke Pak Rahmat yang berdiri. Perubahan langsung terjadi. Dari pria kasar jadi pria lemah dan hampir menangis. Yang mulia, saya hanya ingin mengatakan, saya mencintai Valentina seperti anak kandung. Saya selalu merawatnya, antar sekolah, belikan mainan, beri makan, saya tak pernah menyakitinya. Seketika air mata mengalir di pipinya. Tapi, sayangnya, istri saya sudah lama memendam kebencian. Dia tidak menerima kegagalan saya dan sekarang mencari cara kejam untuk menjauhkan saya. Bisik terdengar di ruangan. Lucia tak tahan lagi, berdiri dengan suara tegas. Pembohong, kamu monster yang bersembunyi di balik air mata palsu. Aku dengar kamu masuk kamar anakku saat aku tidak di rumah. Aku dengar dari mulut Valentina. Valentina menangis pelan sambil memeluk pinggang ibunya. Hakim mengetuk palu. Cukup, sidang harus dihormati. Pengacara Pak Rahmat menyela dengan nada sinis. Lihat yang mulia, histeria Nyonya Lucia, wanita emosional yang ingin hancurkan klien saya. Hakim mengangkat tangan. Nyonya Lucia, saya mengerti kesedihan Anda, tapi harap tenang. Sidang ini untuk bukti, bukan emosi. Dokter rumah sakit dipanggil dan membenarkan bahwa meskipun tak ada tanda fisik, cerita Valentina cocok dengan ciri-ciri pelecehan dan trauma psikologis. Pengacara mencoba mendiskreditkan, bilang anak-anak suka berkhayal, tapi ketegasan dokter memberi bobot yang kuat. Ketika sidang hampir selesai, Pak Rahmat membuat drama terakhir. Berlutut di depan hakim, suara bergetar. Jangan pisahkan saya dari anak saya. Saya mencintainya. Jika diambil, itu seperti hatiku dicabut. Keheningan memenuhi ruangan, semua menahan napas. Hakim menarik napas dalam, membaca dokumen dan memutuskan. Sidang memutuskan perlindungan segera. Pak Rahmat harus menjaga jarak minimal 300 meter dari Lucia dan Valentina. Setiap kontak akan berujung penangkapan. Pengacara keberatan, tapi hakim mengetuk palu keras, membungkam protes. Pak Rahmat bangkit perlahan, matanya merah tapi tanpa penyesalan, hanya ancaman terselubung. Lucia menggenggam Valentina erat, merasakan beratnya perpisahan di sekelilingnya. Beberapa orang menatap dengan iba, yang lain dengan curiga. Hari-hari berikutnya setelah sidang, Lucia menyadari pertempuran sesungguhnya baru dimulai. Senin pagi dia datang lebih awal ke rumah majikannya, tangan membawa peralatan rumah tangga, mencoba tetap menjalani rutinitas. Di pintu, majikannya, Veronica, wanita anggun dengan sikap dingin, menyambut. Lucia, kita perlu bicara, katanya dengan nada yang sudah mengindikasikan masalah. Ada apa, Bu Veronica? Tanya Lucia menahan gelisah. Maaf, aku tidak bisa mengandalkanmu lagi. Semua ini merusak reputasi keluarga. Tetangga mulai ngomong. Aku tidak mau anak-anakku terlibat. Jantung Lucia berdegup kencang. Tapi Bu tahu aku selalu bertanggung jawab, tak pernah bolos atau tinggalkan pekerjaan. Aku cuma melindungi anakku. Veronica menunduk menghindari tatapan. Aku paham, tapi aku tidak mau ambil risiko. Maaf. Pintu tertutup, meninggalkan Lucia berdiri dengan ember di tangan, merasa tak terlihat. Pekerjaan itu salah satu penghasilan stabilnya, kini hilang karena gosip yang menyebar bak api di musim kemarau. Pulang, ia merasakan tatapan sinis tetangga di lorong. Seorang ibu berbisik pada yang lain. Dia cuma buat cerita supaya singkirkan pria itu. Suka pura-pura jadi korban. Lucia mengepalkan tangan tapi diam. Terlalu lelah, naik ke lantai atas, setiap langkah terasa berat membawa beban dunia. Malamnya, saat mencoba mengalihkan perhatian Valentina dengan menggambar di ruang tamu, terdengar ketukan di pintu. Lucia membeku, takut itu Pak Rahmat. Tapi di balik pintu berdiri Carmen, tetangga yang selalu membela. Boleh masuk? Tanyanya dengan mata hangat penuh pengertian. Lucia mengangguk terkejut. Aku dengar tentang rumah sakit dan sidang. Aku percaya padamu, Lucia.
kata Carmen pelan, seperti takut didengar orang. Aku juga pernah mengalami yang sama waktu kecil. Aku tahu betapa mudahnya orang berpaling. Lucia tak tahan, menangis dan memeluk Carmen erat. Terima kasih. Kau tak tahu betapa artinya ini. Saat mereka bicara, Valentina mendekat, masih waspada. Carmen berjongkok dan tersenyum. Kamu sangat berani, tahu. Jangan biarkan orang bilang lain. Sebentar ada rasa lega di tengah kekacauan, tapi itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, saat turun beli roti, Lucia bertemu Rosa, tetangga tua yang dulu meragukan ceritanya. Lucia, aku perlu bicara, kata Rosa sambil menyilangkan tangan. Orang bilang kamu cuman buat-buat soal Pak Rahmat karena dia nggak pernah bantu uang dan kamu butuh alasan mengusir dia. Lucia terdiam, tak percaya. Bagaimana bisa kau bilang begitu, Rosa? Kau kenal aku bertahun-tahun. Kau tahu apa yang aku lalui. Kau tahu betapa kerasnya aku berjuang membesarkan anak. Ini cuma yang aku dengar, jawab Rosa sambil mengangkat bahu. Orang heran kenapa kamu dulu tak pernah protes? Lucia hampir berteriak, aku tak protes karena takut. Takut apa yang dia bisa lakukan pada aku dan anakku. Beberapa tetangga berhenti mendengar. Rosa mundur. Aku nggak mau ribut, Lucia. Tapi orang bilang, kamu tahu bagaimana itu. Lucia berbalik dan pergi, hampir menjatuhkan belanjaannya, tangan gemetar. Di rumah, dia menemukan Valentina di jendela, mengamati aktivitas di halaman. Mama, kenapa semua orang melihat kita seperti itu? Tanya Valentina. Lucia menarik napas dalam, berlutut di depan anaknya. Karena ada orang yang tidak mau terima kebenaran, sayang, tapi kita akan tetap bersama dan kita kuat. Cerita masih berlanjut. Pagi Jumat di kota Tasikmalaya terasa berat bagi Lucia. Sejak kehilangan pekerjaan, waktu di rumah berjalan lambat, setiap suara di lorong membuat jantungnya berdetak cepat. Dia terbiasa menjemput Valentina beberapa menit sebelum pelajaran berakhir, takut bertemu Pak Rahmat di sekitar sekolah. Saat mendekati gerbang, kerumunan orang tua lebih banyak dari biasanya. Mereka berdiri dalam kelompok, berbicara dengan suara rendah tapi penuh semangat. Tatapan mereka menusuk Lucia seperti anak panah. Bel berbunyi, anak-anak keluar berbaris rapi, dan tiba-tiba semuanya terasa membeku. Di tepi gerbang, dengan kacamata hitam dan ekspresi dingin, berdiri Pak Rahmat bersandar pada motor dengan gaya seolah baru pulang dari syuting sinetron. Lucia hampir terjatuh, napasnya tercekat. Ya ampun, jangan sampai ini terjadi, bisiknya. Di antara para murid, Valentina muncul dengan tas ransel di punggungnya. Matanya membesar saat melihat Pak Rahmat, lalu berlari cepat memegang tangan guru Marisa. Mama, teriak Valentina, berlari ke arah Lucia. Pak Rahmat melangkah maju, membuka tangan seolah ingin memeluk. Putri kecilku, panggilnya dengan suara penuh kepura-puraan. Datanglah padaku, sayang. Jangan dengarkan apa yang ibumu bilang. Lucia menarik Valentina ke pelukannya, menutupinya bak perisai. Jauhkan tanganmu, Rahmat, suara Lucia gemetar tapi tegas. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi pada anakku. Sekuriti sekolah, pria kekar bernama Esteban, berdiri tegap antara mereka. Pak Rahmat, jaga jarak. Ada perintah pengadilan yang mengatur ini. Pak Rahmat tertawa sinis. Suara keras menarik perhatian semua orang tua di sekitar. Perintah. Haha, itu cuma omong kosong dari wanita pembalas dendam ini. Aku cuma mau ketemu anakku. Beberapa ibu mulai berbisik keras, ada yang kasihan, ada yang skeptis. Aku sering lihat dia antar Valentina ke sekolah, dia kelihatan peduli kok, ujar salah satu. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi di belakang pintu? Balas yang lain. Ketegangan meningkat saat Pak Rahmat melangkah lebih dekat, berusaha mendekatkan diri ke Valentina. Esteban menahan dengan tangan besar di dada pria itu, tidak bisa lewat sini. Pak Rahmat meledak, cabut tanganmu, ini anakku, kalian merusak hidupku dengan kebohongan. Suara kerasnya menakut-nakuti anak-anak yang masih berkumpul. Orang tua berteriak agar dia pergi, tapi ada pula yang membelanya, bilang pria itu korban fitnah. Tidak lama, sirene polisi meraung di gang sempit. 2 petugas turun dari mobil dan cepat naik ke halaman sekolah. Pak Rahmat Artega, tanya salah satu dengan tegas, Anda melanggar perintah pengadilan. Segera tinggalkan tempat ini. Pak Rahmat mengangkat tangan penuh drama.
Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya ingin bertemu anak saya. Saya bukan penjahat. Ketika polisi mendekat, dia buru-buru naik ke motor, menyalakan mesin dan melaju kencang meninggalkan kerumunan dalam kepanikan. Lucia jatuh berlutut memeluk Valentina yang gemetar dan menangis tanpa henti. Marisa duduk di samping membelai rambut gadis itu. "Sekarang kalian aman," katanya. Meskipun tahu kenyataannya jauh dari itu. Polisi bertanya pada para orang tua, tapi keributan belum mereda. Ada yang menuntut keadilan, ada yang meragukan cerita Lucia. Komunitas terbagi, yang percaya dan yang skeptis. Malam itu di rumah, Lucia mengunci semua pintu dan jendela. Valentina menolak makan dan hanya minta tidur bersama ibunya. Dengan air mata berlinang, Lucia berbisik, "Aku akan lindungi kamu, nak, walau dunia meragukan kita." Bayangan kejadian di sekolah terus menghantui pikirannya. Wajah Pak Rahmat dengan senyum palsu dan komentar menyakitkan para tetangga yang masih percaya padanya. Namun, pukulan terberat datang dari dalam keluarga sendiri. Keesokan paginya, saat Lucia sedang menyiapkan kopi sederhana, ketukan keras menggema di pintu. Dia membuka dan melihat ibu kandungnya, Nenek Elin membawa tas kecil. Wajah wanita itu penuh kecemasan, tapi ada sesuatu yang tersimpan di balik matanya yang sulit dibaca. "Mama, kenapa datang pagi-pagi begini?" tanya Lucia terkejut. "Aku datang menjenguk kalian," jawab Nenek Elin tanpa menunggu undangan, memeriksa sekeliling seperti mencari tanda-tanda kekacauan. "Orang banyak ngomong, Lucia. Sekarang seluruh kampung tahu masalah ini," katanya dengan suara berat. Lucia menghela napas panjang, merasa seperti setiap kata tetangga menusuk kulitnya. "Iya, Mama, mereka bicara, tapi mereka tak tahu apa yang kami lalui." Valentina berlari dan memeluk kaki neneknya. Nenek Elin membelai rambut cucunya dengan lembut, lalu menatap Lucia dengan serius. "Lucia, kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Ini pertanyaan besar." Kalimat itu seperti bom yang meledak di hati Lucia. Nenek Elin selalu jadi pendukungnya, dan keraguannya sekarang seperti pisau yang menusuk dalam. "Aku sangat yakin, Ma," jawab Lucia dengan suara gemetar tapi tegas. "Aku tidak akan bohong tentang anakku sendiri." "Saya tahu, Nak, tapi anak seusia Valentina kadang bisa mengarang cerita atau salah paham. Mungkin Pak Rahmat masuk kamar tanpa niat jahat." Lucia yang sudah tak tahan meledak. "Mama, kamu benar-benar percaya cucumu yang baru 6 tahun bisa bikin cerita seperti itu? Kamu tahu aku membesarkannya sendiri, aku tidak akan menghancurkan hidup kami untuk alasan uang." Suasana ruang tamu menjadi hening. Valentina menunduk di pojok sofa, matanya berkilat air mata. Nenek Elin duduk menggendong cucunya. "Sayang, ceritakan sendiri apa yang terjadi ya." Valentina menatap Lucia seperti memohon izin. Lucia mengangguk, mata berkaca-kaca. "Pak Rahmat masuk kamar saat Mama nggak di rumah. Dia menyentuh aku di bawah, bilang ini rahasia dan kalau aku cerita Mama akan marah." Nenek Elin terdiam, tak tahu berkata apa. Ia mencoba tersenyum pada cucu, tapi keraguannya jelas tergambar. "Kamu mengerti sekarang, Ma?" kata Lucia menatap tajam ibunya. "Ini bukan khayalan, ini kenyataan." Nenek Elin menarik napas dalam, menunduk. "Aku cuman ingin yakin. Aku nggak mau kamu terjebak dalam masalah yang nggak bisa kamu selesaikan." "Dia bisa melakukan itu, Ma. Kamu belum lihat apa yang dia lakukan di rumah sakit, di sekolah, saat dia berteriak dan mencoba merebut anakku." Lucia membalas dengan amarah. Ketegangan memenuhi udara. Nenek Elin bangkit meninggalkan Valentina di sofa, membalik ke Lucia dengan wajah dingin. "Jangan berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Aku cuma ingin melindungimu. Pikirkan baik-baik apa yang akan terjadi jika semua ini tidak terbukti. Orang akan tertawa, bilang kamu menghancurkan hidup pria yang tidak bersalah." "Biarlah mereka tertawa, biarlah mereka tunjuk aku dengan air mata," jawab Lucia. "Tapi aku lebih baik dihina daripada melihat anakku hancur." Valentina menangis saat terkejut dengan pertengkaran itu. Keduanya terdiam, tapi luka sudah terukir. Nenek Elin dengan wajah dingin menyiapkan tasnya. "Aku akan tinggal beberapa hari di sini, bantu apa yang aku bisa. Tapi ingat, sampai aku lihat bukti nyata, aku nggak bisa percaya sepenuhnya." Lucia menoleh, tak bisa menatap ibunya.
merasa sepi dan hancur, seolah pondasi terakhir dalam hidupnya runtuh. Hari-hari setelah pertengkaran dengan ibunya penuh siksaan batin. Di rumah, tatapan dingin tetangga dan sikap nenek Elin semakin memperberat beban. Walau membantu pekerjaan rumah, kata-katanya penuh keraguan. Suatu pagi, telepon berdering, nomornya asing. Lucia mengangkat, suara pria dalam terdengar tegas tapi tidak kasar. "Nyonya Lucia Artega, ini jaksa Moralisi. Kami butuh Anda datang ke kantor kejaksaan. Ada informasi penting mengenai kasus Pak Rahmat." Dada Lucia sesak. Sekilas ia takut ini serangan baru. Namun suara jaksa memberi harapan. Beberapa jam kemudian, Lucia duduk di ruang dingin kejaksaan. Valentina dititipkan pada neneknya, yang meski ragu tak bisa menolak karena tahu pentingnya. Jaksa Moralisi masuk membawa map tebal, wajahnya serius tapi penuh tekad. "Nyonya Lucia, kami dapat kabar yang bisa mengubah jalannya kasus." Dia membuka map dan menyebar dokumen di meja. Ternyata Pak Rahmat sudah pernah dilaporkan di kota lain sebelum pindah ke sini. Laporannya terkait perilaku buruk terhadap seorang wanita muda. Kasusnya ditutup karena kurang bukti, tapi ceritanya mirip dengan yang dialami putri Anda. Lucia terbelalak, menutup mulut dengan tangan. Di sini ada salinan laporan polisi, di mana tetangga melaporkan dia sering mengintai rumahnya, mencoba mendekati anak-anaknya. Jantung Lucia berdetak kencang. Akhirnya dia lega sedikit. "Jadi aku tidak gila," bisiknya berlinang air mata. "Benar," jawab jaksa tegas. "Ini pola berulang. Kita punya peluang besar untuk membuktikan ini bukan tuduhan satu kali." Tiba-tiba pintu terbuka dan pengacara Pak Rahmat masuk dengan wajah kesal karena dipanggil bersama. Biasanya dia menang dengan kata-kata manis, tapi hari ini nada suaranya defensif. "Tuan jaksa, ini tidak masuk akal. Kasus lama sudah ditutup, Anda tidak boleh pakai itu. Nyonya Lucia cuma mau menjatuhkan klien saya dengan isu lama." Jaksa tidak goyah, kasus itu memang ditutup, tapi tidak hilang dari sejarah. Jika perilaku berulang, pengadilan harus memperhatikan. Klien Anda bukan ayah yang tak bersalah, tapi pria dengan masa lalu berbahaya. Pengacara menaikkan suara. Nyonya Lucia memanfaatkan celah hukum untuk menyerang pria yang cuma suami buruk. Itu bukan kejahatan. Lucia meledak, berdiri dengan marah. "Suami buruk, dia pelaku yang menyakiti anakku. Dan kalian masih bela dia. Berapa banyak anak yang harus terluka agar dia dipercaya?" Pengacara hendak bicara, tapi jaksa angkat tangan memotong. "Cukup, Nyonya Lucia akan bicara di pengadilan. Kami lampirkan bukti baru ini." Malam itu, ketukan keras di pintu apartemen mereka membuat darah Lucia membeku. Dia baru saja membaringkan Valentina. Detak jantungnya makin cepat saat mendengar suara Pak Rahmat dari balik pintu. "Buka pintu, Lucia," suaranya rendah dan penuh kebencian. "Aku mau lihat anakku." Lucia berlari ke kamar tutup pintu, melindungi Valentina yang terbangun ketakutan. "Mama, itu dia," tanya Valentina dengan suara gemetar. "Iya, sayang, jangan takut, kamu aman di sini," bisik Lucia menenangkan sekaligus menahan ketakutan sendiri. Di lorong, para tetangga mulai membuka pintu, tertarik oleh keributan. Pak Rahmat menggila, memukul pintu, seperti mau menghancurkannya. "Kamu gak bisa sembunyi, anak ini harus dengar aku, dia harus tahu ibunya bohong." Lucia dengan gemetar memanggil polisi. "Tolong datang segera, dia di depan pintu, mau masuk paksa. Ada perintah pengadilan." Dia memberanikan diri membuka pintu sedikit dengan rantai pengaman. "Pergi sana Pak Rahmat, kamu melanggar perintah pengadilan." Wajahnya memerah, mata merah menyala. "Perintah itu cuma selembar kertas. Kamu ambil semuanya dariku, Lucia. Kamu curi keluargaku, sebarkan kebohongan. Aku akan hancurkan kamu." Di dekat pintu, Ibu Rosa, tetangga paling kepo, menyilangkan tangan sambil mengamati. Tapi Carmen muncul, berdiri di samping Lucia, tegas berkata, "Pak Rahmat, pergi sana. Kamu tak punya hak di sini." Pak Rahmat menyeringai sinis. "Kalian semua tertipu. Wanita ini menipu kalian." Mulai terjadi perdebatan di antara tetangga. Sebagian bilang dia pria putus asa, yang cuma ingin ketemu anaknya, yang lain mengejeknya pengecut. Ketegangan memuncak saat dia mencoba mendorong pintu masuk. Carmen menahan dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba suara siren polisi menggema, 2 polisi naik ke lantai menangkap Pak Rahmat.
Pak Rahmat Artega, Anda ditangkap karena melanggar perintah pengadilan dan mengganggu ketertiban umum. Pak Rahmat melawan, berteriak, "Ini tidak adil. Wanita ini akan membayar, aku tidak bersalah." Polisi mengikat tangannya dan menurunkan dia ke bawah. Para tetangga berdiskusi dengan terkejut dan cemas. Lucia segera menutup pintu dan memeluk Valentina yang menangis. Beberapa jam kemudian, ketenangan akhirnya datang. Tiba-tiba telepon berdering. Suara jaksa terdengar. "Nyonya Lucia, kami sudah menahan Pak Rahmat, tapi pengacaranya mengajukan pembebasan dengan jaminan. Hakim menyetujuinya, dia akan keluar malam ini." Lucia nyaris terjatuh, tak percaya. Bagaimana bisa, dia melanggar perintah, mencoba masuk rumah. Itu sudah tercatat. Tapi pembelaan bilang dia tak berbahaya, cuma ingin ketemu anak. Lucia meletakkan telepon, napasnya berat, amarah membara. Dia tahu ancaman belum selesai. Bayangan Pak Rahmat yang selalu muncul di depan sekolah, di rumah, dan kini bebas beredar di jalanan, membuatnya semakin takut. Pertarungan belum usai dan gelap masih mengepung mereka. Hari sidang berikutnya di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dipenuhi oleh kerumunan orang yang antusias. Wartawan dari berbagai media lokal memenuhi barisan terakhir, mengarahkan mikrofon dan kamera ke meja utama. Tetangga dan warga yang penasaran berdesak-desakan, ingin menyaksikan drama yang sudah menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota kecil itu. Di luar gedung, spanduk warna-warni berkibar, sebagian menuntut keadilan untuk Valentina, sebagian lagi mendukung perlindungan bagi Pak Rahmat. Suasana seperti pertandingan sepak bola, tapi yang dipertaruhkan adalah nyawa dan kehormatan sebuah keluarga. Lucia melangkah masuk bersama Charmaine, kepala tertunduk namun tegap, berusaha menyembunyikan luka yang mengiris hatinya. Valentina tidak hadir dalam sidang ini, dia masih dalam pengawasan psikolog yang merawatnya. Setiap langkah Lucia menuju tempat duduknya terasa seperti membawa beban raksasa. Di tengah kerumunan, matanya tertuju pada Rosa, sang tetangga tukang gosip yang duduk dengan ekspresi dingin dan sinis. Tak lama kemudian, Pak Rahmat muncul dengan setelan hitam rapi, kepala terangkat tinggi seolah menyatakan dirinya tidak bersalah. Di sampingnya berjalan pengacara yang membawa setumpuk dokumen dan berwajah serius. Hakim Erna memasuki ruang sidang, seketika ruangan menjadi hening. "Sidang ini terbuka untuk umum," ujarnya dengan suara tegas. "Mohon jaga ketertiban. Setiap perilaku tidak sopan akan dikenakan sanksi." Jaksa Moralisi membuka presentasinya dengan rinci, menyampaikan fakta medis, keterangan psikolog, dan inkonsistensi kesaksian dari saksi yang dihadirkan pihak terdakwa. Lucia merasakan detak jantungnya meningkat setiap kali jaksa berbicara. Dia berharap semua orang di ruangan ini menyadari betapa seriusnya kasus ini. Saat giliran pembelaan, pengacara Pak Rahmat berdiri dengan ekspresi penuh kemarahan pura-pura. "Yang mulia, persidangan ini telah berubah menjadi sirkus," katanya dengan nada sinis. "Klien saya menjadi korban fitnah. Tuduhan ini hanya berdasarkan omongan dan emosi seorang ibu yang marah dan seorang anak yang mudah dipengaruhi." Lucia menguatkan diri, menahan air mata yang ingin jatuh. Namun tiba-tiba, Pak Rahmat berdiri dengan marah, mengetuk meja dengan keras. "Itu wanita gila. Dia membuat semua ini untuk membalaskan dendam. Anak itu bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Dia dimanipulasi." Ruangan menjadi gaduh. Para wartawan buru-buru mengarahkan kamera ke arah Pak Rahmat. Hakim mengetuk palu keras, "Diam. Sidang harus dihormati." Tapi Pak Rahmat belum selesai, suaranya semakin meninggi. "Kamu mau hancurkan hidupku hanya karena kamu marah. Aku mencintai Valentina seperti anak kandung." Lucia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir di pipinya saat berdiri dan berteriak, "Anakku tidak berbohong.
Dia tidak akan menciptakan rasa sakit yang begitu dalam tanpa alasan. Kau telah menghancurkan kedamaian kami dan masih berani bilang tidak bersalah. Hakim kembali mengetuk palu dan memperingatkan agar sidang tetap tenang. Petugas pengaman mendekat dan bersiap mengawal Pak Rahmat keluar jika ia terus membuat keributan. Sementara itu, beberapa tetangga lebih memilih membelanya, yang lain mendukung Lucia. Perdebatan sengit terdengar bahkan dari bangku penonton. Sebuah jeda diputuskan oleh hakim untuk menenangkan suasana. Setelah sidang dilanjutkan, para saksi dari pihak terdakwa dipanggil. Mereka mencoba memberikan alibi palsu, namun jaksa berhasil membuktikan ketidakkonsistenan dengan bukti yang ada. Pada saat itu, suasana ruang sidang berubah menjadi tegang. Ketika jaksa menampilkan bukti baru berupa rekaman lama dan laporan polisi dari kota sebelumnya, wajah Pak Rahmat berubah pucat. Akhirnya, sidang khusus digelar dalam ruang kecil yang nyaman, dilengkapi dengan mainan dan gambar di dinding, agar Valentina tidak merasa terancam saat memberikan kesaksian. Dokter psikolog Laura duduk berjongkok di depan Valentina, tersenyum lembut. "Halo, Valentina. Kita akan main dan bicara sedikit ya?" "Oke." Valentina ragu-ragu tapi mengangguk. Lucia berlutut di sampingnya, mengelus rambutnya. "Mama di sini, Nak. Kamu tidak sendiri." Di balik kaca satu arah, Lucia, hakim, jaksa, dan pengacara mengamati dengan napas tertahan. Valentina diberikan kertas dan pensil warna. Ia mulai menggambar rumah dengan jendela tertutup dan dua sosok, satu kecil dengan hati di samping, satu besar dengan wajah gelap dan tanpa hati. Laura bertanya dengan suara lembut, "Siapa ini, Valentina?" "Itu aku, dan itu Pak Rahmat," jawabnya pelan. "Apa yang terjadi antara kalian?" Valentina melepaskan pensil, matanya basah, tapi suara tegas dan jelas. "Dia masuk kamarku saat Mama nggak ada. Dia menyentuh aku, bilang ini rahasia. Kalau aku cerita, Mama akan marah." Lucia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Suasana menjadi hening menakutkan. Pengacara Pak Rahmat langsung bangkit dan mengajukan protes keras. "Yang mulia, ini manipulasi. Anak ini dilatih oleh ibunya untuk mengucapkan ini." Hakim menatap tajam dan mengetuk palu. "Diam. Kesaksian ini diberi perlindungan. Setiap gangguan akan dianggap penghinaan terhadap pengadilan." Laura bertanya lagi dengan lembut, "Apa yang kamu rasakan, Valentina, saat itu terjadi?" "Saya takut. Saya mau Mama cepat pulang. Dia bilang kalau aku cerita, kami akan disakiti." Di balik kaca, Pak Rahmat meledak, "Itu bohong. Mereka memanipulasi anak saya." Dua polisi langsung mengamankan dia dan duduk kembali. Hakim menatapnya dingin, kata-kata seperti itu tidak akan ditoleransi. Valentina menatap Laura dan menarik napas panjang, "Aku cuma mau dia tidak pernah kembali." Keheningan memenuhi ruangan, terasa seperti udara menjadi berat dan pekat. Lucia menangis, bersandar pada Carmen yang juga berlinang air mata. Jaksa moralisi menggenggam meja dengan erat, mengetahui bahwa kesaksian ini sangat kuat, kunci untuk keadilan. Setelah sidang selesai, Valentina memeluk ibunya dengan erat, yang merasakan tubuh gadis kecil itu masih gemetar karena ketegangan. Di ujung koridor, Pak Rahmat duduk dengan wajah memerah karena marah, matanya bertemu dengan Lucia hanya sesaat, penuh ancaman dan kebencian. Sidang khusus ini adalah suara paling murni dan memilukan dari seluruh cerita itu, membuat semua yang hadir tak mampu bersikap acuh tak acuh. Namun di luar ruang sidang, perang masih berlanjut. Sepekan kemudian, video singkat beredar di media sosial.
Pak Rahmat dengan wajah muram dan suara bergetar mengutarakan versinya, merekam diri dari dalam mobil dengan tangan tak stabil. Sahabat-sahabat, aku jadi korban ketidakadilan. Mantan istriku ingin hancurkan hidupku. Dia menanamkan kebohongan pada anak kami. Aku dianggap monster, padahal aku selalu jadi ayah bagi Valentina. Dalam video berikut, ia menangis, "Kalian kenal aku. Aku bantu semua orang di sini. Bawa belanja, perbaiki pintu tetangga. Sekarang aku dihancurkan oleh fitnah." Video itu dengan cepat mendapat perhatian. Beberapa tetangga yang dulu ragu mulai percaya versi Pak Rahmat, mengisi kolom komentar dengan sindiran dan dukungan. Mereka bilang wanita itu selalu mau singkirkan dia, bunyi komentar. "Anak itu masih kecil, pasti cuma mimpi buruk," kata yang lain. "Kasihan Pak Rahmat, kerja keras tapi dihancurkan gosip," tambah seorang ibu. Suatu sore, saat Lucia keluar beli roti, sekelompok ibu yang dipimpin Rosa berkumpul dan berbisik keras, "Lihat tuh, si pembohong. Hancurkan pria baik." Lucia berjalan melewati mereka, menggenggam tangan Valentina erat, merasakan tajam tatapan penuh penghakiman. Senin pagi, situasi makin tak terkendali. Pulang ke rumah, dia melihat kerumunan warga di depan gang, membawa poster buatan sendiri bertuliskan, "Keadilan untuk Pak Rahmat" dan "Stop Fitnah." Beberapa orang memaki, "Pembohong. Kamu mainkan hidup orang tak bersalah." Valentina menggenggam kaki ibunya ketakutan. Lucia menggendongnya, wajahnya membatu, berusaha tak terjatuh. Carmen berlari keluar dan berdiri di depan masa. "Cukup. Kalian malu? Ini anak kecil, kalian malah buat dia trauma." Namun, keributan tak mereda. Malam itu, pintu Lucia dilempari telur busuk. Dia terpaksa menghubungi polisi. Petugas datang, membubarkan massa tanpa menangkap siapapun. Di dalam apartemen, Valentina tak henti menangis. "Mama, kenapa mereka marah pada kita?" "Karena mereka percaya pada kebohongan, Nak. Tapi kita tahu yang sebenarnya." Lucia memandang keluar jendela, di pagar masih terlihat tulisan kasar, "Bohong, pura-pura, tak adil." Perang melawan Pak Rahmat kini bukan hanya di pengadilan, tapi di seluruh komunitas yang menjadi medan tempur. Dan di balik semua itu, Lucia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Cerita belum selesai. Nantikan kelanjutan berikutnya. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya hari itu dipenuhi oleh kerumunan orang yang antusias. Wartawan dari berbagai media lokal memenuhi barisan terakhir, mengarahkan mikrofon dan kamera ke meja utama. Tetangga dan warga yang penasaran berdesak-desakan, ingin menyaksikan drama yang sudah menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota kecil itu. Di luar gedung, spanduk warna-warni berkibar, sebagian menuntut keadilan untuk Valentina, sebagian lagi mendukung perlindungan bagi Pak Rahmat. Suasana seperti pertandingan sepak bola, tapi yang dipertaruhkan adalah nyawa dan kehormatan sebuah keluarga. Lucia melangkah masuk bersama Carmen, kepala tertunduk namun tegap, berusaha menyembunyikan luka yang mengiris hatinya. Valentina tidak hadir dalam sidang ini, dia masih dalam pengawasan psikolog yang merawatnya. Setiap langkah Lucia menuju tempat duduknya terasa seperti membawa beban raksasa. Di tengah kerumunan, matanya tertuju pada Rosa, sang tetangga tukang gosip, yang duduk dengan ekspresi dingin dan sinis. Tak lama kemudian, Pak Rahmat muncul dengan setelan hitam rapi, kepala terangkat tinggi seolah menyatakan dirinya tidak bersalah. Di sampingnya berjalan pengacara yang membawa setumpuk dokumen dan berwajah serius. Hakim Erna memasuki ruang sidang, seketika ruangan menjadi hening.
Sidang ini terbuka untuk umum, ujarnya dengan suara tegas. Mohon jaga ketertiban. Setiap perilaku tidak sopan akan dikenakan sanksi. Jaksa Moralisi membuka presentasinya dengan rinci, menyampaikan fakta medis, keterangan psikolog, dan inkonsistensi kesaksian dari saksi yang dihadirkan pihak terdakwa. Lucia merasakan detak jantungnya meningkat setiap kali jaksa berbicara. Dia berharap semua orang di ruangan ini menyadari betapa seriusnya kasus ini. Saat giliran pembelaan, pengacara Pak Rahmat berdiri dengan ekspresi penuh kemarahan pura-pura. Yang mulia, persidangan ini telah berubah menjadi sirkus, katanya dengan nada sinis. Klien saya menjadi korban fitnah. Tuduhan ini hanya berdasarkan omongan dan emosi seorang ibu yang marah dan seorang anak yang mudah dipengaruhi. Lucia menguatkan diri, menahan air mata yang ingin jatuh. Namun tiba-tiba, Pak Rahmat berdiri dengan marah, mengetuk meja dengan keras. Itu wanita gila. Dia membuat semua ini untuk membalaskan dendam. Anak itu bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Dia dimanipulasi. Ruangan menjadi gaduh. Para wartawan buru-buru mengarahkan kamera ke arah Pak Rahmat. Hakim mengetuk palu keras, diam. Sidang harus dihormati. Tapi Pak Rahmat belum selesai, suaranya semakin meninggi. Kamu mau hancurkan hidupku hanya karena kamu marah. Aku mencintai Valentina seperti anak kandung. Lucia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir di pipinya saat berdiri dan berteriak. Anakku tidak berbohong. Dia tidak akan menciptakan rasa sakit yang begitu dalam tanpa alasan. Kau telah menghancurkan kedamaian kami dan masih berani bilang tidak bersalah. Hakim kembali mengetuk palu dan memperingatkan agar sidang tetap tenang. Petugas pengaman mendekat dan bersiap mengawal Pak Rahmat keluar jika ia terus membuat keributan. Sementara itu, beberapa tetangga lebih memilih membelanya, yang lain mendukung Lucia. Perdebatan sengit terdengar bahkan dari bangku penonton. Sebuah jeda diputuskan oleh hakim untuk menenangkan suasana. Setelah sidang dilanjutkan, para saksi dari pihak terdakwa dipanggil. Mereka mencoba memberikan alibi palsu, namun jaksa berhasil membuktikan ketidakkonsistenan dengan bukti yang ada. Pada saat itu, suasana ruang sidang berubah menjadi tegang. Ketika jaksa menampilkan bukti baru berupa rekaman lama dan laporan polisi dari kota sebelumnya, wajah Pak Rahmat berubah pucat. Akhirnya, sidang khusus digelar dalam ruang kecil yang nyaman, dilengkapi dengan mainan dan gambar di dinding, agar Valentina tidak merasa terancam saat memberikan kesaksian. Dokter psikolog Laura duduk berjongkok di depan Valentina, tersenyum lembut. Halo, Valentina. Kita akan main dan bicara sedikit ya? Oke. Valentina ragu-ragu tapi mengangguk. Lucia berlutut di sampingnya, mengelus rambutnya. Mama di sini, nak. Kamu tidak sendiri. Di balik kaca satu arah, Lucia, hakim, jaksa, dan pengacara mengamati dengan napas tertahan. Valentina diberikan kertas dan pensil warna. Ia mulai menggambar rumah dengan jendela tertutup dan dua sosok, satu kecil dengan hati di samping, satu besar dengan wajah gelap dan tanpa hati. Laura bertanya dengan suara lembut, "Siapa ini, Valentina?" "Itu aku, dan itu Pak Rahmat," jawabnya pelan. "Apa yang terjadi antara kalian?" Valentina melepaskan pensil, matanya basah, tapi suara tegas dan jelas. "Dia masuk kamarku saat Mama nggak ada. Dia menyentuh aku, bilang ini rahasia. Kalau aku cerita, Mama akan marah." Lucia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Suasana menjadi hening menakutkan.
pengacara Pak Rahmat langsung bangkit dan mengajukan protes keras. Yang mulia, ini manipulasi. Anak ini dilatih oleh ibunya untuk mengucapkan ini. Hakim menatap tajam dan mengetuk palu. Diam. Kesaksian ini diberi perlindungan. Setiap gangguan akan dianggap penghinaan terhadap pengadilan. Laura bertanya lagi dengan lembut, "Apa yang kamu rasakan, Valentina, saat itu terjadi?" "Saya takut. Saya mau Mama cepat pulang. Dia bilang kalau aku cerita, kami akan disakiti." Di balik kaca, Pak Rahmat meledak, "Itu bohong. Mereka memanipulasi anak saya." Dua polisi langsung mengamankan dia dan duduk kembali. Hakim menatapnya dingin, kata-kata seperti itu tidak akan ditoleransi. Valentina menatap Laura dan menarik napas panjang, "Aku cuma mau dia tidak pernah kembali." Keheningan memenuhi ruangan, terasa seperti udara menjadi berat dan pekat. Lucia menangis, bersandar pada Carmen yang juga berlinang air mata. Jaksa Moralisi menggenggam meja dengan erat, mengetahui bahwa kesaksian ini sangat kuat, kunci untuk keadilan. Setelah sidang selesai, Valentina memeluk ibunya dengan erat, yang merasakan tubuh gadis kecil itu masih gemetar karena ketegangan. Di ujung koridor, Pak Rahmat duduk dengan wajah memerah karena marah, matanya bertemu dengan Lucia hanya sesaat, penuh ancaman dan kebencian. Sidang khusus ini adalah suara paling murni dan memilukan dari seluruh cerita itu, membuat semua yang hadir tak mampu bersikap acuh tak acuh. Namun di luar ruang sidang, perang masih berlanjut. Sepekan kemudian, video singkat beredar di media sosial. Pak Rahmat dengan wajah muram dan suara bergetar mengutarakan versinya, merekam diri dari dalam mobil dengan tangan tak stabil. "Sahabat-sahabat, aku jadi korban ketidakadilan. Mantan istriku ingin hancurkan hidupku. Dia menanamkan kebohongan pada anak kami. Aku dianggap monster, padahal aku selalu jadi ayah bagi Valentina." Dalam video berikut, ia menangis, "Kalian kenal aku. Aku bantu semua orang di sini. Bawa belanja, perbaiki pintu tetangga. Sekarang aku dihancurkan oleh fitnah." Video itu dengan cepat mendapat perhatian. Beberapa tetangga yang dulu ragu mulai percaya versi Pak Rahmat, mengisi kolom komentar dengan sindiran dan dukungan. Mereka bilang wanita itu selalu mau singkirkan dia, bunyi komentar. "Anak itu masih kecil, pasti cuma mimpi buruk," kata yang lain. "Kasihan Pak Rahmat, kerja keras tapi dihancurkan gosip," tambah seorang ibu. Suatu sore, saat Lucia keluar beli roti, sekelompok ibu yang dipimpin Rosa berkumpul dan berbisik keras, "Lihat tuh, si pembohong. Hancurkan pria baik." Lucia berjalan melewati mereka, menggenggam tangan Valentina erat, merasakan tajam tatapan penuh penghakiman. Senin pagi, situasi makin tak terkendali. Pulang ke rumah, dia melihat kerumunan warga di depan gang, membawa poster buatan sendiri bertuliskan, "Keadilan untuk Pak Rahmat" dan "Stop Fitnah." Beberapa orang memaki, "Pembohong. Kamu mainkan hidup orang tak bersalah." Valentina menggenggam kaki ibunya ketakutan. Lucia menggendongnya, wajahnya membatu, berusaha tak terjatuh. Carmen berlari keluar dan berdiri di depan masa. "Cukup. Kalian malu? Ini anak kecil, kalian malah buat dia trauma." Namun, keributan tak mereda. Malam itu, pintu Lucia dilempari telur busuk. Dia terpaksa menghubungi polisi. Petugas datang, membubarkan massa tanpa menangkap siapapun. Di dalam apartemen, Valentina tak henti menangis. "Mama, kenapa mereka marah pada kita?" "Karena mereka percaya pada kebohongan, Nak. Tapi kita tahu yang sebenarnya."
Lucia memandang keluar jendela, di pagar masih terlihat tulisan kasar, bohong, pura-pura, tak adil. Perang melawan Pak Rahmat kini bukan hanya di pengadilan, tapi di seluruh komunitas yang menjadi medan tempur. Dan di balik semua itu, Lucia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Cerita belum selesai. Nantikan kelanjutan berikutnya. Minggu pagi di Tasikmalaya diselimuti awan kelabu, menggambarkan suasana hati Lucia yang semakin berat. Setelah gelombang fitnah dan kekerasan verbal yang melanda keluarganya, ia tahu bahwa perjuangan belum usai. Namun, tekadnya kini semakin membara, seperti bara api yang terus menyala meski diterpa angin badai. Pagi itu, Lucia tiba lebih awal di kantor kejaksaan. Ia duduk di ruang tunggu sederhana dengan tangan menggenggam erat tas kecilnya, memandang kosong ke arah jendela yang basah oleh hujan gerimis. Charmaine duduk di sampingnya, memberikan dukungan tanpa kata, hanya dengan tatapan penuh pengertian. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan jas rapi keluar dari ruangan. Ia adalah jaksa Moralisi, sosok yang selama ini menjadi harapan Lucia. Wajahnya serius namun terkandung simpati yang tulus. "Lucia, saya punya kabar penting," ucapnya sambil mengulurkan beberapa berkas. "Kami telah menemukan bukti baru yang menguatkan kasus ini. Beberapa laporan polisi lama terkait perilaku Pak Rahmat di kota asalnya ternyata tidak pernah diproses dengan benar karena kurangnya saksi. Namun, sekarang kami punya saksi baru yang bersedia berbicara." Lucia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Siapa saksi itu, Pak?" Seorang wanita yang dulu tinggal di sana, yang melihat langsung perilaku mencurigakan Pak Rahmat. Dia bersedia memberikan kesaksian tertulis dan siap hadir di pengadilan, jawab jaksa. Hari itu menjadi titik balik. Dengan bukti baru dan saksi yang kredibel, jaksa semakin yakin dapat menegakkan keadilan bagi Lucia dan Valentina. Beberapa hari kemudian, sidang dilanjutkan dengan suasana yang lebih tegang dari sebelumnya. Ruang sidang dipenuhi oleh warga yang kini terbagi antara yang mendukung Lucia dan yang masih meragukan. Di bangku terdakwa, Pak Rahmat tampak gelisah, tak seperti biasanya yang penuh percaya diri. Saksi baru dipanggil. Wanita itu, dengan suara tenang dan jelas, menceritakan bagaimana Pak Rahmat pernah mencoba mendekati anak-anak tetangga dengan cara yang tidak pantas. Ia menjelaskan kejadian yang membuatnya takut dan memutuskan untuk melapor. Pengacara pembela berusaha menggoyahkan kredibilitas saksi dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, tapi kebenaran mulai terbuka. Wajah Pak Rahmat memucat, dan ia mulai kehilangan pijakan. Di luar ruang sidang, berita tentang sidang ini menyebar cepat di kalangan warga. Banyak yang mulai berbalik mendukung Lucia, menyadari betapa beratnya perjuangan seorang ibu melindungi anaknya dari bahaya yang nyata. Namun, di balik semua itu, sebuah bayangan gelap masih mengintai. Sebuah pesan misterius tiba di ponsel Lucia malam itu, tanpa nama pengirim, hanya tertera sebuah kalimat pendek, kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Lucia menatap layar ponselnya dengan mata membelalak, merasakan dingin yang merayap ke seluruh tubuhnya. Apa yang masih tersembunyi? Siapakah yang mengirim pesan itu? Dan tantangan apa lagi yang harus ia hadapi demi melindungi Valentina? Pertarungan ini belum berakhir. Justru, babak baru yang lebih berbahaya dan penuh misteri tengah menunggu di depan mata. Cerita masih berlanjut. Senja mulai merayap di langit kota Tasikmalaya saat Lucia duduk termenung di beranda rumah kontrakannya yang sederhana. Angin malam membawa aroma hujan yang baru reda, namun di hatinya terasa gelap dan berat. Pesan misterius itu terus mengusik pikirannya, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Valentina bermain di dalam kamar, wajah kecilnya yang dulu ceria kini sering tertutup awan kesedihan dan ketakutan.
Lucia tahu, selain melawan musuh nyata di luar sana, ia juga harus menghadapi kegelapan yang mengintai dalam keluarganya sendiri. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuat Lucia terkejut. Ia membuka pintu dan menemukan seorang pria muda dengan wajah serius berdiri di ambang. "Ibu Lucia, saya Andi, teman lama keluarga. Ada hal penting yang harus saya sampaikan." Lucia mengerutkan kening sambil mempersilakan masuk. Andi duduk dan mulai bercerita tentang rahasia kelam yang selama ini disembunyikan oleh Pak Rahmat. Dia bukan hanya pelaku kekerasan, tapi juga terlibat dalam jaringan gelap yang beroperasi di kota ini. Ada banyak korban yang belum berani bicara. Lucia terdiam, jantungnya berdebar kencang. Informasi ini bisa menjadi kunci untuk mengakhiri mimpi buruk mereka, tapi juga membuka pintu bahaya yang lebih besar. Keesokan harinya, dengan dukungan Andi, Lucia mulai mengumpulkan bukti tambahan, berani melangkah ke wilayah yang selama ini ia hindari. Setiap jejak yang ia gali membawa risiko, namun juga harapan baru. Namun tak lama kemudian, ancaman mulai muncul dalam bentuk pesan-pesan anonim yang menakutkan dan bayangan mencurigakan yang mengikuti langkahnya. Lucia sadar musuh yang dihadapinya bukan hanya seorang pria, tapi sebuah kekuatan gelap yang siap menghancurkan siapa saja yang menghalanginya. Di tengah pergulatan itu, Lucia menemukan kekuatan baru dalam dirinya, bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga pejuang yang tak kenal menyerah. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, Lucia menatap foto Valentina di tangannya dan berbisik, "Aku akan melindungimu, nak, apapun yang terjadi." Namun, di balik tirai jendela, sosok misterius mengawasi, tersenyum dingin. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Cerita berlanjut. Jangan lewatkan episode berikutnya yang penuh kejutan. Pagi yang lembab menyelimuti gang sempit di pinggiran Tasikmalaya saat Lucia melangkah keluar dari rumah kontrakan. Wajahnya yang letih dibalut jilbab sederhana berwarna coklat muda, dipadukan dengan kemeja lengan panjang dan celana panjang hitam yang longgar. Sepasang sepatu flats berwarna krem menempel rapi di kakinya, sementara tas selempang berisi berkas-berkas penting tergantung di bahunya. Aksesoris satu-satunya adalah gelang perak tipis yang melingkar di pergelangan tangannya, berkilau samar diterpa sinar pagi. Di tangan kanan kecil Valentina, yang mengenakan seragam putih merah lengkap dengan sepatu hitam mengkilap, tergenggam erat sebuah boneka kecil berwarna merah muda. Rambutnya yang hitam panjang dibiarkan terurai, sesekali ia menatap ke bawah dengan mata sayu yang masih menyimpan luka. Lucia menghela napas panjang, berusaha menyembunyikan rasa takut yang terus mengintai. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Hari ini mereka akan bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa mengubah arah hidup mereka. Di sebuah warung kopi kecil yang sudah mulai ramai, Andi menunggu dengan secangkir kopi hitam pekat. Pria muda itu mengenakan kemeja flanel biru dan celana jeans. Matanya yang tajam menatap ke arah pintu saat Lucia dan Valentina masuk. "Selamat pagi, Bu Lucia. Sudah siap?" tanya Andi dengan suara lembut namun penuh semangat. Lucia mengangguk, duduk di sampingnya, dan memeluk Valentina yang masih terlihat rapuh. "Aku hanya ingin ini segera selesai untuk Valentina," jawabnya pelan. Andi tersenyum kecil. "Kebenaran akan membebaskan kalian, tapi jalannya mungkin tidak mudah." Percakapan mereka terpotong oleh datangnya seorang pria paruh baya dengan jas rapi dan kacamata hitam. "Ini dia," bisik Andi. Pria itu duduk, membuka tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa dokumen tebal. "Saya Pak Herman, pengacara yang akan membantu ibu dan anak dalam kasus ini." Lucia menatapnya dengan harapan dan sedikit rasa lega. Pak Herman melanjutkan, "Kami sudah mendapatkan beberapa bukti kuat dan saksi tambahan yang siap berbicara di pengadilan. Tapi yang terpenting adalah menjaga keberanian dan semangat kalian." Valentina menggenggam tangan ibunya lebih erat, matanya mulai bersinar sedikit, seolah menemukan secercah harapan. Namun di luar warung, di balik tirai kabut pagi, dua sosok berdiri mengintai, wajah mereka tertutup topi dan masker. Salah satu dari mereka mengangkat ponsel dan mengirim pesan singkat. "Mereka bergerak. Kita harus segera bertindak." Lucia belum tahu, ancaman yang mereka hadapi tidak hanya datang dari Pak Rahmat saja. Ada kekuatan gelap yang lebih besar yang mengintai kesetiaan dan keselamatan keluarganya. Di antara bunyi riuh kota dan aroma kopi yang menguar, pertarungan untuk keadilan dan perlindungan baru saja memasuki babak paling berbahaya.
Cerita berlanjut. Tunggu episode berikutnya yang penuh ketegangan dan kejutan. Malam itu, langit Tasikmalaya kelam diselimuti awan tebal, menambah suasana mencekam di sekitar rumah kontrakan Lucia. Di dalam kamar yang remang, Valentina terlelap di balik selimut tipis, wajah kecilnya yang polos masih menyimpan bayang-bayang ketakutan. Lucia duduk di samping tempat tidur, mengenakan gamis panjang berwarna biru tua yang membalut tubuhnya dengan anggun namun sederhana. Sepasang anting kecil berkilau lembut di telinganya, dan kalung mutiara putih yang diwariskan neneknya melingkar di lehernya, memberi kesan kelembutan yang kontras dengan kekuatan batinnya. Tiba-tiba, suara derit pelan terdengar dari luar jendela yang terbuka sedikit. Lucia menoleh, hatinya berdebar. Bayangan samar sosok pria berdiri di balik pepohonan, matanya menyala tajam menatap ke arah rumah. Dalam genggamannya, sebuah amplop coklat lusuh dilemparkan ke bawah tanpa suara. Dengan hati-hati, Lucia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat foto-foto lama Pak Rahmat bersama beberapa pria tak dikenal di tempat-tempat gelap dan mencurigakan. Ada juga kertas berisi ancaman samar. Berhenti atau semuanya akan hancur. Tubuh Lucia gemetar, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia tahu, ancaman ini bukan hanya untuknya, tapi untuk Valentina yang ia cintai. Keesokan harinya, di kantor pengacara Pak Herman, suasana menjadi tegang. Andi membawa berkas tambahan yang baru diterima dari saksi rahasia. Ini bisa jadi bukti kuat untuk membuka kasus ini lebih dalam, katanya. Pak Herman mengangguk, kita harus bergerak cepat. Kalau mereka tahu kita semakin dekat dengan kebenaran, mereka akan coba menggagalkan kita. Lucia menghela napas. Aku tidak takut. Aku berjuang bukan hanya untuk aku dan Valentina, tapi untuk semua yang terluka karena kejahatan ini. Di luar gedung, dua mobil hitam berwarna gelap melaju pelan, menandakan bahwa bayangan gelap itu terus mengintai. Malam itu, di balik dinding rumah, Lucia berbisik lirih pada Valentina yang masih terlelap. Mama akan jaga kamu, nak. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Namun di kejauhan, suara langkah kaki berat mendekat, dan pintu depan diketuk dengan kuat. Sebuah pertarungan baru yang lebih gelap dan berbahaya tengah menanti mereka. Cerita berlanjut. Jangan lewatkan episode berikutnya yang penuh ketegangan dan misteri. Pagi yang dingin menyambut Lucia saat ia melangkah keluar dari rumah kontrakan bersama Valentina. Wajah Lucia yang kusam namun tegar diselimuti hijab krem lembut yang melingkar rapi di lehernya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana panjang hitam yang sederhana, dipadukan dengan sepatu flat coklat yang sudah agak lusuh. Di tangannya tergenggam tas selempang kulit coklat yang menyimpan segala dokumen penting untuk sidang hari ini. Valentina, dengan seragam putih merah yang rapi, rambut hitamnya tergerai panjang hingga bahu, berjalan di samping ibu dengan langkah kecil tapi penuh semangat. Sepasang sepatu hitam mengkilap menambahkan kesan polos yang kontras dengan mata gelap yang tampak penuh kecemasan namun berusaha kuat. Mereka menuju ke sebuah kafe mungil di sudut jalan. Tempat Andi sudah menunggu dengan secangkir kopi hitam pekat. Andi mengenakan kemeja flanel biru dan celana jeans, wajahnya serius namun ramah. "Selamat pagi Bu Lucia, sudah siap?" tanya Andi sambil tersenyum tipis. Lucia mengangguk pelan. "Aku hanya ingin ini cepat selesai, demi Valentina." Tak lama, seorang pria paruh baya dengan jas rapi dan kacamata hitam masuk dan duduk bersama mereka. "Saya Pak Herman, pengacara yang akan membantu ibu dan anak dalam kasus ini," katanya sambil membuka tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa berkas tebal. Lucia menatapnya penuh harap. Pak Herman melanjutkan, "Kami sudah mengumpulkan bukti kuat dan saksi tambahan yang siap bersaksi. Tapi yang terpenting adalah tetap kuat dan tidak menyerah." Valentina menggenggam tangan ibunya erat, seolah merasakan harapan yang tumbuh. Namun di luar kafe, dua sosok misterius berdiri di balik bayang-bayang, wajah mereka tertutup topi dan masker. Salah satu mengirim pesan singkat, "Mereka mulai bergerak. Saatnya kita bertindak." Lucia belum tahu, ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Di tengah hiruk-pikuk kota dan aroma kopi yang menguar, pertarungan untuk keadilan baru saja memasuki babak paling berbahaya. Cerita berlanjut. Jangan lewatkan episode berikutnya yang penuh ketegangan dan kejutan.
Malam itu, langit Tasikmalaya tertutup awan gelap, angin dingin menghembus melewati lorong-lorong sempit di sekitar rumah kontrakan Lucia. Di dalam kamar yang remang, Valentina terlelap di bawah selimut tipis, wajahnya yang kecil dan lembut masih menyimpan bayang-bayang ketakutan yang belum hilang sepenuhnya. Lucia duduk di samping tempat tidur, mengenakan gamis biru tua yang sederhana, dengan jilbab yang membalut rapi rambutnya. Sepasang anting mutiara kecil berkilauan lembut menambah kesan anggun sekaligus tegar pada sosoknya. Tiba-tiba, suara derit pelan terdengar dari luar jendela yang terbuka sedikit. Lucia menoleh, jantungnya berdebar kencang. Di balik bayangan pepohonan, sosok pria berdiri mengintai, matanya menyala tajam menatap ke arah rumah. Dalam genggamannya, sebuah amplop coklat lusuh dilemparkan tanpa suara. Dengan hati-hati, Lucia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat foto-foto lama Pak Rahmat bersama beberapa pria tak dikenal, di tempat-tempat gelap dan mencurigakan. Ada juga secarik kertas berisi ancaman samar, berhenti atau semuanya akan hancur. Tubuh Lucia gemetar, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia tahu ancaman ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Valentina. Keesokan harinya, di kantor pengacara Pak Herman, suasana tegang. Andi membawa bukti baru dari saksi rahasia. Ini bisa jadi bukti kuat untuk membuka kasus lebih dalam, katanya. Pak Herman mengangguk. Kita harus bergerak cepat. Kalau mereka tahu kita semakin dekat pada kebenaran, mereka akan coba menggagalkan. Lucia menghela napas. Aku tak takut. Aku berjuang bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua yang terluka karena kejahatan ini. Di luar gedung, 2 mobil hitam melaju pelan, menandakan bayangan gelap terus mengintai. Malam itu, di balik dinding rumah, Lucia berbisik pada Valentina yang masih terlelap. Mama akan jaga kamu, nak. Apapun yang terjadi, kita tak akan menyerah. Namun di kejauhan, suara langkah berat mendekat dan pintu diketuk keras. Pertarungan baru yang lebih gelap dan berbahaya tengah menanti. Cerita berlanjut, nantikan episode berikutnya penuh ketegangan dan misteri.